Kenapa kok TIU? Karena TIU itu isinya hitung-hitungan matematika, dan matematika itu punya rumus pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Suci. Salam kenal buat semuanya. Ini adalah video pertama aku di vlog Suci PR. Ya, ini vlog pertama aku. Sebenarnya tujuannya buat sharing ringan aja dengan teman-teman semua dan menyalurkan 20.000 kata yang setiap wanita itu wajib dikeluarkan setiap harinya, kayak gitu ya. Langsung aja, aku mau sharing tentang proses seleksi CPNS tahun 2021 yang aku ikuti kemarin. Dan aku di sini posisinya bukan sebagai seorang ahli atau sebagai seorang coach, tapi aku adalah sebagai seorang peserta yang pernah gagal dan alhamdulillah di tahun 2021 ini berhasil. Ya, siapa tahu nanti tips yang aku pakai tahun ini bisa diterapin sama teman-teman yang mau ikut CPNS tahun 2022 ini. Ya, gitu ya. Jadi tahun 2021 seleksi CPNS ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar, yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Nah, yang pengen aku sharing kali ini yaitu tentang proses SKD. Di SKD tahun 2021 ini agak sedikit berbeda dari tahun 2019. Kalau tahun 2019, jumlah soal yang dikeluarkan yaitu 100 soal. Nah, di tahun 2021 ini ada penambahan 10 soal di bagian TKP, tes ke karakteristik pribadi, yaitu tambahannya 10 soal kayak gitu ya. Nah, jadi tuh seleksi SKD ini itu ada 3 sub materi yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan TWK. Ini jumlahnya ada 30 soal. Terusan ada TIU, tes intelijensi umum. Ini jumlah soalnya ada 35 soal, dan TKP, tes karakteristik pribadi, ada 45 soal untuk tahun 2021 ini. Nah, ada semut gitu ya. Dari 3 materi yang ada di SKD, ada tips yang aku pakai di tahun ini, yaitu memilih prioritas mana yang harus aku pelajari di antara TWK, TIU, sama TKP. Dan aku memilih TIU. Kenapa kok TIU? Karena TIU itu isinya hitung-hitungan matematika, dan matematika itu punya rumus pasti. Entah itu soalnya berbeda, kalau kita tahu rumusnya pasti jawabannya ya itu, kayak gitu ya, sama cara pengerjaannya. Tapi kalau TWK itu isinya adalah sejarah, undang-undang, Pancasila, dan hal-hal hafalan yang kalau misalnya jenis soalnya berbeda tentu rumusnya juga berbeda kan. Dan kalau TKP itu tentang psikotes kepribadian, itu memang penting karena itu penting, tapi kayaknya nggak perlu banyak hafalan atau rumus yang dihafalkan seperti itu ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kenapa aku memilih TIU. Yang kedua adalah belajar secara konsisten. Jadi persiapan aku di tahun 2021 ini memang lebih prepare daripada tahun 2019. Kalau tahun 2019 itu yang penting ikut kayak menggugurkan kewajiban karena orang tua pengen ikut CPNS anaknya, jadi ikut aja, yang penting ikut menggugurkan kewajiban. Tapi kalau 2021 itu udah harus goal nih, harus punya persiapan yang lebih daripada tahun sebelumnya. Nah, belajar secara konsisten setiap hari, walaupun cuma 30 menit atau 1 jam. Di tengah-tengah kesibukan teman-teman, di tengah kesibukan mungkin bekerja, mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, tetap harus meluangkan waktu untuk belajar. Dan di TIU, hitung-hitungan itu sistemnya semakin kita sering mengerjakan, semakin sering kita mencoba, maka kita semakin hafal pola apa yang diminta oleh soal, seperti itu. Untuk proses belajarnya sendiri, aku
menggunakan buku yang aku beli di salah satu marketplace itu murah sekali, di bawah 50.000. Nanti kalau misalnya masih ada linknya aku tulis di deskripsi box. Terusan selain itu dari buku, aku juga belajar dari YouTube, channel YouTube. Aku suka sekali dengan Coach Fajar dan Coach Vira Racun. Dia itu cara mengajarkannya itu enak, diterima banget sama aku. Jadi semua playlist yang ada di channelnya beliau, Coach Fajar dan Coach Vira, itu saya play semua tentang tiunya setiap harinya. Kayak gitu ya. Selain dari YouTube juga dari Instagram, dari TikTok. Alhamdulillah di tahun 2021 ini media untuk belajar soal CPNS itu banyak banget, tinggal kita mau membukanya atau tidak, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu aku belajar dari buku. Ini buku yang aku pilih adalah Bank Soal, itu terdiri dari berapa ratus soal, ada TIU, TWK, dan TKP, dan itu ada beberapa paket kayak gitu ya. Nah, di situ juga ada kunci jawabannya, jadi kalau misalnya kita habis mengerjakan, kita bisa cross check nih, bener apa salah, rumusnya bagaimana, pembahasannya seperti apa, kayak gitu. Kenapa aku selalu mengutamakan TIU? Karena itu adalah kelemahan aku. Matematika adalah kelemahan aku, dimana saat SMA nggak remedi, alias remedi terus. Tapi ya nggak apa-apa. Kelemahan yang kita lakukan, kita punya ya harus kita taklukkan, kayak gitu ya. Gitu. Jadi belajar dari buku, ada beberapa soal paket soal itu aku kerjakan, nggak langsung semua paket aku kerjakan, yaitu per paket, satu paket dulu aku kerjain, terusan aku tulis evaluasi mana yang kurang, mana yang salah, lanjut deh diperdalam dengan latihan-latihan lain, misalnya mencari soal yang sama dari YouTube, dari Coach Fajar, Coach Vira, aku pelajari lagi, misalnya kayak deret, terusan kayak algoritma ya, aku lupa, numerik, kayak gitu ya, jenisnya aja aku nggak tahu, silogisme, terusan analogi, banyak lah, intinya banyak. Itu aku aja istilahnya nggak begitu tahu, jadinya makanya teman-teman kalau mau belajar tentang tekniknya silahkan bisa ke Coach Fajar dan Coach Vira. Itu tentang TIU. Mungkin teman-teman akan merasa bosan karena itu adalah sesuatu yang harus diulang dan diulang, tapi ya memang semuanya harus di-prepare, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya harus usahanya yang maksimal, doanya yang maksimal. Kalau bosen ya ganti-ganti aja. Kalau sistemnya aku itu misalnya udah bosen di buku, ya belajar dari YouTube. Aku pun membuat catatan di notebook, di buku, di catatan buku, itu latihan-latihan, rumus-rumus yang dipakai, kayak gitu. Pokoknya silahkan teman-teman gimana cara metodenya, tapi yang jelas apapun media yang teman-teman pakai, yang penting konsisten untuk belajar dan latihan. Luangkan waktu sesibuk apapun itu, walaupun cuma setengah jam atau 1 jam setiap harinya, seperti itu. Nah, setelah itu kita tentuin kemana sih tujuan kita pun perlu tahu nih passing grade yang harus kita lalui, kayak gitu. Jadi ada passing grade yang memang ditentukan oleh BKN untuk seleksi CPNS tahun ini, dan setiap formasi itu berbeda, kebetulan. Nah, untuk formasi yang aku daftar yaitu formasi umum, ada passing grade yang harus dilalui. Yang pertama untuk TWK 65 poin, yang TIU 80 poin, dan TKP 166 poin. Ini terserah teman-teman mau memprioritaskan belajarnya kemana, dimaksimalin kemana, entah itu TIU, TWK, sama TKP. Yang penting passing grade melalui batas ambang, kayak gitu ya. Dan setiap formasi itu berbeda, formasi umum, formasi disabilitas, formasi di beberapa kabupaten, provinsi itu. Dan alhamdulillah hasil dari memprioritaskan soal TIU, belajar TIU,
Di tahun 2021 ini nilai SKD untuk materi TIU dapat 160 poin dari 175 jika benar semua. Artinya dengan kata lain aku cuma salah 3 soal. Begitu ya, alhamdulillah. Cuma tips yang pengen aku pesenin gini. Kadang kita udah latihan di rumah itu atau tryout nilainya maksimal. Cuma kalau misalnya udah di lokasi itu kita punya suatu kondisi kadang under pressure, tekanan dan berpacu dengan waktu. Selain belajar ya teman-teman harus bisa latihan manage waktu, karena memang kita mengerjakan soalnya itu dibatasi waktu, yaitu 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Dan waktu tahun ini 2021 ini nih, awal-awal masuk ruangan, awal-awal mengerjakan soal, aku agak-agak kemerungsung. Apa sih kemerungsung ya? Tidak tenang. Akhirnya dalam mengerjakan soal pun rasanya itu ragu, rasanya itu ya tidak tenang, karena satu perjalanan dari Banjarnegara ke Jogja itu aku mabok darat, jadinya agak mual, sampai pagi mau ujian pun nggak bisa makanan masuk, cuma nasi sedikit doang, nggak bisa selain itu nggak bisa ada yang masuk. Grogi, nggak tenang, terus mungkin karena ada target yang harus dicapai, jadinya agak tekanan juga. Jadi untuk mengerjakan soal TIU saat waktu ujian itu teman-teman harus tenang, pokoknya bismillah, tenang mengerjakannya, fokus sama soal, fokus sama kondisi kita saat itu, nggak perlu mikirin yang lain-lain, hasil nanti aja dipikirnya. Karena yaitu kayaknya sekitar 10 menit pertama aku masih belum bisa menguasai diri aku, sampai nggak tenang dan kayak kemerungsung seperti itu. Nah, efeknya di 30 menit terakhir ada sekitar 50 soal TKP yang belum aku kerjain. Ya, pokoknya jadi kayak apa sih ya? Kayak ya senam jantung gitulah, ini gimana ya. Tapi kan karena TKP itu semua jawaban itu berbobot, ada nilainya, jadi apapun jawabannya tetap aku dapat nilai kayak gitu. Makanya aku mengerjakannya itu dari TWK, TIU, TKP. Tapi semua mungkin teman-teman ada yang mengerjakan TKP dulu baru TWK, TIU, itu terserah teman-teman lah. Juga ada satu tips ini saat TIU, karena terlalu asik mengerjakan soal, fokus sama soal, jadi waktunya agak terpakai banyak di TIU. Jadi teman-teman kalau mengerjakan soal tolong dilihat waktunya kayak gitu ya. Semoga pengalaman aku nggak terjadi sama teman-teman, karena hampir kehabisan waktu, tapi alhamdulillah semua soal itu terkerjakan semuanya. Jadi bisa dilihat ini nilainya TWK, nilainya paling beuh. Terusan TIU alhamdulillah salah 3. Terusan TKP ya lumayan. Di TWK tahun 2021 ini agak berbeda, menurutku berbeda sekali sama tahun 2019, karena apapun yang aku pelajari di TWK tahun ini hampir nggak keluar semua. Karena TWK tahun 2021 ini rasa-rasanya seperti TKP, jadi itu lebih seperti kayak gimana sih pendapat kita, kayak psikotes, kayak sesuai pribadi kita gimana sih, kayak gitu. Cuma kan itu jawabannya kalau salah 0, kalau betul ya 5. Misalnya nih, kalau tahun 2019 itu ada namanya pengamalan Pancasila. Jadi aku bener-bener belajar mempelajari gimana sih pengamalan Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5, dan di tahun ini nggak ada yang keluar belas.
gitu, kayak gitu. Makanya pas TWK ya aku tetap belajar TWK, menghafal undang-undang, menghafal pengamalan Pancasila, menghafal sejarah, pasal-pasal semua dipelajari ya. Tapi alhamdulillah rezekinya apa yang aku pelajari kayaknya nggak ada yang keluar. Tapi alhamdulillah diganti sama TIU, hampir semua yang aku pelajari keluar semua. Untuk TKP ya, ya itu kan tentang kepribadian psikotes. Insya Allah aku yakin teman-teman semua bisa, walaupun tidak belajar. Yang penting pilih jawaban yang paling baik, yang paling jadi orang baik, gitu aja. Gitu aja sih. Ya itu mungkin beberapa tips yang aku pakai tahun ini. Yang pertama yaitu tentukan prioritas belajar mau apa dulu. Kedua, belajar secara konsisten. Ketiga, ketahui target yang harus kamu capai. Kayak gitu ya. Terusan selain itu, saat mengerjakan tenang, jaga kondisi tubuh. Yang ketiga yaitu selalu minta doa. Doa yang aku pakai yaitu 3 prinsip doa, yaitu doa, mendoakan, dan minta didoakan. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan terkabul sama Allah dulu, kayak gitu ya. Jadi siapapun yang kita temui minta didoakan, entah itu anak kecil, terusan sepantaran, keluarga, teman, sahabat, bahkan bakul cilok yang kita beli pun ya kita mendoakan dan minta didoakan, kayak gitu ya. Bismillah, doa yang baik akan berbalik kepada yang mendoakan, kayak gitu ya. Mungkin seperti itu aja sharing yang bisa aku kasih untuk teman-teman semua. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Bismillah, semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mencapai impiannya, memuliakan kedua orang tua, keluarga, semoga Allah ijabah, Allah mudahkan. Bismillah, kalau kita yakin kita bisa, pasti Allah mudahkan, pasti Allah akan kirimkan orang-orang baik atau jalan-jalan baik menuju apa yang kita inginkan. Prinsipnya seperti itu. Bismillah, kamu pasti tayang. Terima kasih, begitu informasinya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.